Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai seorang mukmin adalah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia kepada kita dan juga kepada keluarga kita. Karena nikmat itulah yang kemudian Allah berikan kepada kita. Apakah kita mampu untuk bersyukur atau tidak? Maka setidaknya minimal kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas seluruh limpahan karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita, juga kepada keluarga kita. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah the best idol, uswatun hasanah, teladan terbaik untuk kita ambil pelajarannya, untuk kita ambil nilainya. Beliau adalah ayahanda yang terbaik bagi anak-anaknya, suami yang terbaik bagi ummahatul mukminin, dan juga kakek yang terbaik bagi cucu-cucunya. Agar apa? Agar kita sebagai kepala keluarga mengambil nilai dan kebaikan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disabdakan oleh beliau, khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Wa ana khairun li ahli, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Takwa adalah bekal yang harus kita miliki, yang harus kita perbuat, yang harus kita persiapkan untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita. Karena ini adalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagian dari takwa adalah mempersiapkan anak-anak kita sebagai anak-anak yang soleh dan solihah, senantiasa mengingat kepada Tuhannya, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ingin disampaikan oleh khatib kepada diri sendiri dan juga kepada hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa al-bait itu adalah rumah sebagai pondasi yang pertama dalam pendidikan kita sebelum kita memasukkan anak-anak kita ke lembaga pendidikan. Kenapa? Karena di sanalah peran tanggung jawab seorang ayah dan ibu kepada anak-anaknya. Maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwa ilmu itu ada dua, fardhu ain dan fardhu kifayah. Fardhu ain adalah fardu yang mutlak tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Kenapa? Di antara yang masuk dalam kategori ilmu fardhu ain adalah mengajarkan kepada anak-anak kita agama, mengajarkan keimanan kepada mereka, mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala, mempercayai adanya nabi, mempercayai adanya kiamat, mempercayai adanya surga dan neraka. Dan diwajibkan untuk anak-anak kita bahwa beribadah bukan sekedar hanya menggugurkan kewajiban saja, tetapi adalah bagian manifestasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna liwaladika 'alaika haqqan. Sungguh anakmu punya hak yang harus kamu penuhi. Ini disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar apa? Agar jangan sampai kemudian orang tua lalai kepada anak-anaknya,
Anak yang diberikan kepada kita bukan sekadar kemudian untuk kita tunjukkan, untuk kita sombongkan. Nih saya punya anak 1, 2, 3 sekian. Nih saya punya anak B, C, D. Tidak. Tetapi bagaimana dengan amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk kita didik, untuk kita bina, untuk kita rawat dengan penuh kasih sayangnya. Bukan semata-mata kemudian kita hanya berbangga dengan keturunan, tapi mempersiapkan anak-anak kita adalah bagaimana kelak mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kaum muslimin rahimakumullah, hak terbesar anak atas orang tua diantaranya adalah menanamkan kepercayaan, menanamkan identitas diri mereka sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang mengimani dan beriman kepada Tuhan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketaatan kepada pencipta. Karena kalaulah sudah diajarkan sejak kecil anak-anak kita kepada Tuhannya, maka mereka akan senantiasa mengingatkan kepada Tuhannya. Kenapa? Jangan kemudian kita hanya bersandarkan kepada guru agama. Memang tidak sebagian besar di antara kita sebagai kepala keluarga adalah mereka yang pernah belajar di pondok pesantren ataupun pernah belajar di perguruan tinggi agama Islam. Tetapi ini menunjukkan bahwa kita harus membekali diri kita dengan agama. Maka tidaklah salah ketika orang tua kita terdahulu seringkali memaksa, bahkan seringkali kadang memukuli untuk kebaikan agar kita dipaksa mengaji. Kenapa harus dipaksa? Agar dari dipaksa menjadi terbiasa. Dengan terbiasa artinya sudah membentuk sebuah value, membentuk sebuah community yang di dalamnya tumbuh bahwa agar hidupnya bukan semata-mata kemudian menghabiskan waktunya, tetapi mengingatkan dirinya bahwa ia pun harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Ya'qub alaihi salatu wassalamu li abnaihi, ketika Nabi Ya'qub alaihi salam berkata kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Apa yang akan kamu sembah sepeninggal ketika Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, lalu mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak adalah Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya berserah diri kepadanya. Di dalam rumah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lantas jangan kemudian karena kita merasa pulang kerja capek, letih, lelah dan lain sebagainya, lalu sampai di rumah kita tidak perhatian kepada anak-anak kita. Lalu kita wasting time dengan baca WA, Instagram, medsos lainnya, bukan apa-apa. Kesibukan yang kita jalankan adalah bagian dari ibadah. Tetapi di waktu yang sama adalah pada saat di rumah, mari kita sama-sama mempersiapkan waktu kita, maka jadikanlah ia adalah ibadah membersamai anak-anak kita dengan mendidik mereka keimanan, mendidik mereka nilai-nilai keislaman, mendidik mereka penuh tanggung jawab agar jangan sampai kemudian diberikan kebebasan. Maka oleh fuqaha disebutkan ketika anak sudah mencapai 7 tahun dipaksakan untuk sholat. Kalaupun masih belum bisa, diberikan hukuman dalam bentuk pukulan. Tetapi pukulan ini adalah bukan pukulan yang kemudian di luar batas kemanusiaan. Pun pada ketika usia 10 tahun ini boleh dengan diberikan hukuman iqab tersebut adalah bagian bentuk punishment yang diharapkan dengan kegiatan maupun ibadah yang dilaksanakan oleh anak adalah maka kita berikan penggantinya, yaitu adalah reward. Dengan reward tersebut adalah menjadikan anak-anak kita mencintai keluarganya, mencintai Tuhannya dan mengerjakan ibadahnya bukan karena merasa terpaksa, walau di awalnya adalah keterpaksaan, tapi mudah-mudahan keterpaksaan ini insya Allah akan menjadi terbiasa dan tumbuh dalam dirinya adalah cinta kepada Tuhan, kepada nabinya dan juga kepada keluarganya. Di dalam rumah pun kita sama-sama untuk mengaji, sama-sama untuk belajar Al-Quran. Walaupun kita bukanlah guru Al-Quran, mendatangkan guru Al-Quran memberikan faedah kepada kita dan juga kepada anak-anak kita. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Mereka yang sebaik-baiknya adalah yang mempelajari Al-Quran
dan mengajarkannya. Disebutkan oleh Imam Baihaqi, ta'allamu Arabiyyah fa innaha tusbitul aql wa tazidu fil muru'ah. Memang disebutkan ini karena konteksnya dengan orang Arab, diperintahkan untuk berbahasa Arab, mempelajarinya adalah karena untuk menguatkan akal dan memperkuatnya identitas sebagai orang Arab. Artinya muru'ah adalah harga diri. Maka kenapa diajarkan secara bahasa? Mungkin ada yang orang Jawa, orang Sunda, orang Minang, orang Sulawesi, Bugis dan lain sebagainya. Ini adalah menunjukkan bahwa agar jangan sampai kemudian mengajarkan anak-anak kita melupakan identitas mereka berasal dari manakah. Mengenalkan bahasa budaya adalah bagian dari mereka mencintai dari mana mereka berasal. Sehingga dengan kemudian dengan bahasa ini adalah dengan bahasa yang baik yang dia bisa bertata krama, bagaimana berbicara, bagaimana bermuhadasah, berconversation dengan sebayanya, dengan orang yang lebih sepuh, dengan adiknya yang di bawah seumurannya, sehingga dengan ini adalah keterampilan, kecakapan dalam berbahasa, sehingga jangan sampai kemudian karena ketidakpandaian menjaga lisan maka terjatuhlah kepada binasa atau musibah, bahkan na'udzubillah kepada maksiat. Karena disebutkan oleh pepatah bahasa Arab, afatul lisan, ini adalah ketika sangat berbahaya, bencana itu dalam lisan. Maka disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah termasuk kategori yang beriman kepada Allah menjaga bicara. Man kana yu'minu billahi khair, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Agar hendaknya dia berbicara yang baik, kalau tidak adalah dengan diam. Ma'asyiral muslimin, para orang tua yang terkasih, menghargai hubungan kekerabatan dengan keluarga dan ikatan sosial adalah nilai yang sangat terbesar untuk dipelihara dalam rumah kita. Ketika kita berkunjung kepada saudara, maka ajarkanlah anak-anak kita mengajak serta bersama mereka, memperkenalkan saudara-saudaranya, agar kelak mereka memahami bahwa mereka memiliki saudara sepupu, baik yang dekat maupun jauh, kerabat kolega orang tuanya, sehingga dari situ adalah tumbuh dalam dirinya hubungan bersilaturahim dengan sesama. Dengan demikian adalah menumbuhkan cinta kepada saudaranya, menumbuhkan cinta kepada teman maupun kerabat orang tuanya. Dengan demikian adalah menjadikan bagian dari salah satu di antara wasilah, yaitu adalah panjang umur dan panjang rezeki. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya Rasul, kepada siapa yang saya berbakti? Disebutkan adalah ibumu, kemudian siapa? Ibumu, kemudian siapa? Ibumu, kemudian ayahmu. Bahwa kemudian jangan sampai digambarkan oleh kita peranan ayah tidak begitu sangat, tentu sangat penting. Bahwa kedekatan ibu dengan anak tidak bisa kita pungkiri memiliki ikatan emosional yang sangat kuat. Maka tanamkan bahwa kita sebagai bapak bukan berarti kemudian menyerahkan segala bentuk pendidikan adalah hanya kepada istri saja, hanya kepada ibunya, tidak. Tetapi peranan kita justru ada dalam membersamai mereka, mengajarkan mereka, tidak secara normatif, tetapi adalah dengan secara praktis, mengajarkan kepada mereka dengan healing, dengan jalan, dengan mengajarkan mereka, menunjukkan pada sesuatu yang baik. Itu adalah bagian dari kita, bentuk mencintai anak, dan anak menjadi mencintai kepada kita. Agar apa? Jangan sampai kemudian dipandang sebelah mata bahwa hanya ibunya yang dikenal baik oleh anak, tetapi juga orang tua, yaitu adalah ayah dan ibunya. Sehingga inilah pentingnya di rumah sebagai fondasi pendidikan tarbiyah bagi anak-anak kita, tarbiyah untuk mengenalkan anak kita kepada Tuhannya, kepada nabinya, ibadahnya, dan juga kepada secara sosial masyarakat, agar jangan sampai kemudian habis waktunya disebabkan oleh tantangan godaan yang sangat luar biasa sebagaimana gadget yang ada di hadapan kita. Jangan sampai ia menjadikan kita celaka, tetapi bagaimana menjadikannya adalah sebagai bagian mendekatkan diri kita, keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inilah yang kemudian digambarkan oleh Al-Quran, agar kita dan keluarga kita untuk menjauhi api neraka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin,
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka tidak ada kata terlambat bagi kita adalah sama-sama memperbaiki diri, sama-sama menginsafi diri untuk memperbekal kebaikan kita dalam ilmu agama juga kepada anak-anak kita. Tidak ada kata terlambat untuk kebaikan. Adapun yang sudah berlalu, kita memohon ampun kepada Allah atas kesilapan, kehilapan maupun kealpaan kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajah. Allahumma ighfir lana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اجعل أولادنا من أولاد الصالحين واجعلهم من أهل الخير وأهل العلم وأهل التقى وأهل الغنى وأهل الذكر وأهل القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.